Pada slide ini, kita membahas tahap ke-6 dalam analisis regresi, yaitu menjalankan model regresi menggunakan software. Ada beberapa pilihan alat yang dapat digunakan. Excel cocok untuk pemula karena mudah diakses dan dapat membantu demonstrasi konsep dasar. SPSS memiliki antarmuka grafis yang ramah pengguna dan banyak digunakan dalam riset sosial. Stata kuat untuk analisis ekonometrika, terutama data panel dan time series. R bersifat open source, fleksibel, dan sangat baik untuk statistik lanjutan. Sementara itu Python sangat relevan untuk AI dan data science karena memiliki library seperti stats models dan scikit-learn. Namun, untuk mahasiswa S2, yang paling penting bukan hanya bisa mengoperasikan software, tetapi memahami input, output, dan interpretasi hasil regresi secara benar. Pada slide ini, kita membahas tahap ke-7 dalam analisis regresi, yaitu membaca output regresi. Ada beberapa komponen utama yang perlu dipahami mahasiswa. Pertama, koefisien atau B yang menunjukkan besarnya perubahan Y untuk setiap satu unit perubahan X. Koefisien harus selalu ditafsirkan dalam satuan yang benar. Kedua, nilai signifikansi atau p-value yang digunakan untuk melihat apakah hubungan cukup kuat secara statistik, biasanya dibandingkan dengan batas 0,05. Ketiga, R-squared, yaitu ukuran seberapa besar variasi Y dapat dijelaskan oleh model secara keseluruhan. Keempat, uji F, yang menilai apakah model secara umum layak dan signifikan. Kelima, standard error, yaitu ukuran ketidakpastian estimasi koefisien. Jadi, mahasiswa tidak cukup hanya menghafal P kurang dari 0,05, tetapi harus memahami makna substantifnya. Pada slide ini, kita membahas arti signifikansi dalam regresi. Signifikansi statistik menunjukkan apakah hubungan yang terlihat dalam data cukup kuat secara statistik, sehingga tidak mudah dianggap sebagai kebetulan semata. Biasanya, mahasiswa mengenal batas p-value 0,05. Namun, penting untuk diingat bahwa signifikansi bukan sekadar soal angka threshold. Hasil yang signifikan belum tentu penting secara substantif, karena bisa saja pengaruhnya sangat kecil dalam praktik. Sebaliknya, hasil yang tidak signifikan belum tentu tidak berguna, terutama jika ukuran sampel kecil atau data masih terbatas. Karena itu, mahasiswa perlu membaca signifikansi bersama konteks teori, ukuran pengaruh, dan kualitas data. Pertanyaan utamanya adalah, apakah hasil ini masuk akal secara ilmiah dan praktis? Pada slide ini, kita membahas arti R-squared atau R kuadrat dalam regresi. R-squared menunjukkan seberapa besar variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X yang ada di dalam model. Misalnya, jika nilai R-squared adalah 0,60, maka sekitar 60% variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel X dalam model regresi. Sementara itu, sisa 40% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, atau masuk ke bagian error. Namun, mahasiswa perlu berhati-hati. R-squared yang tinggi tidak selalu berarti model sudah baik. Bisa saja model memiliki R-squared tinggi, tetapi salah secara teori, salah spesifikasi, atau tidak relevan secara praktis. Karena itu, R-squared harus dibaca bersama teori, kualitas data, koefisien, signifikansi, dan konteks penelitian. Pada slide ini, kita membahas uji F dalam regresi. Uji F digunakan untuk menilai apakah model regresi secara keseluruhan layak dan signifikan. Berbeda dengan uji T yang melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Uji F melihat kontribusi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel I. Dalam regresi berganda, uji F sangat penting karena model biasanya memiliki lebih dari satu variabel X. Melalui uji F, kita dapat mengetahui apakah setidaknya ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, uji F tidak berdiri sendiri. Hasilnya tetap perlu dibaca bersama uji T, koefisien, R-squared, teori, dan konteks penelitian. Dengan begitu, mahasiswa dapat membaca output regresi secara lebih komprehensif dan tidak hanya terpaku pada satu angka. Pada slide ini, kita membahas asumsi regresi linear klasik yang perlu diperiksa setelah model dijalankan. Pertama adalah linearitas, yaitu hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y harus bersifat linear. Kedua, normalitas residual, artinya nilai residual atau error dari model diharapkan berdistribusi normal. Ketiga, homoskedastisitas, yaitu variance error harus relatif konstan pada semua pengamatan. Keempat, independensi error, yaitu residual dari satu pengamatan tidak boleh bergantung pada residual pengamatan lain atau tidak terjadi autokorelasi. Kelima, tidak ada multikolinearitas
multikolinearitas, artinya antar variabel independen tidak boleh memiliki korelasi yang terlalu kuat. Asumsi-asumsi ini penting karena membantu memastikan hasil regresi dapat dipercaya, valid, dan layak diinterpretasikan secara akademik maupun praktis. Pada slide ini, kita membahas mengapa asumsi regresi sangat penting untuk diperiksa. Asumsi regresi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar agar hasil analisis dapat dipercaya. Jika asumsi dilanggar, estimasi koefisien bisa menjadi bias atau tidak akurat. Artinya, angka yang muncul dari model mungkin tidak benar-benar mencerminkan hubungan yang terjadi dalam data. Asumsi yang terpenuhi juga membuat interpretasi koefisien lebih valid, sehingga peneliti lebih yakin ketika menjelaskan arah dan besaran pengaruh. Selain itu, model yang memenuhi asumsi biasanya menghasilkan prediksi yang lebih andal. Dalam konteks penelitian akademik, kesimpulan yang didasarkan pada model yang valid akan lebih kuat dan lebih mudah dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu, setelah menjalankan regresi, mahasiswa perlu selalu memeriksa asumsi model. Pada slide ini, kita membahas multikolinearitas dalam regresi. Multikolinearitas terjadi ketika variabel-variabel independen dalam model regresi berganda saling berkorelasi terlalu kuat satu sama lain. Misalnya, jika dua variabel X sebenarnya mengukur hal yang hampir sama, maka model akan kesulitan membedakan pengaruh masing-masing variabel terhadap Y. Dampaknya, interpretasi koefisien individual menjadi sulit. Koefisien bisa tidak stabil dan hasil model sangat sensitif terhadap perubahan data. Salah satu cara umum untuk mengecek multikolinearitas adalah menggunakan VIF atau Variance Inflation Factor. Jika nilai VF lebih dari 10, biasanya ini dianggap sebagai indikasi multikolinearitas serius. Solusinya, mahasiswa dapat mengurangi variabel yang terlalu mirip, memilih variabel yang paling relevan secara teori, atau menggunakan pendekatan seperti PCA. Pada slide ini, kita membahas heteroskedastisitas dalam regresi. Heteroskedastisitas adalah kondisi ketika variance error atau residual tidak konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Secara sederhana, penyebaran error pada satu kelompok data bisa lebih kecil, tetapi pada kelompok lain menjadi lebih besar. Masalah ini sering muncul pada data ekonomi dan keuangan, misalnya data pendapatan, pengeluaran, harga aset, atau ukuran perusahaan. Dampaknya, estimasi koefisien mungkin tetap terlihat, tetapi hasil uji statistik bisa menjadi kurang efisien dan kurang dapat dipercaya. Untuk mengatasinya, peneliti dapat menggunakan robust standard error agar pengujian lebih tahan terhadap masalah variance yang tidak konstan. Alternatif lain adalah melakukan transformasi log pada variabel tertentu, terutama jika data memiliki skala yang sangat lebar. Pada slide terakhir ini, kita merangkum inti pembelajaran tentang regresi. Regresi merupakan alat penting dalam statistik, AI, dan data science karena membantu kita mengukur hubungan, menguji hipotesis, serta membuat prediksi. Dalam konteks Indonesia, konsep regresi dapat dipahami melalui data resmi dari BPS dan Bank Indonesia. Dari kasus pasar kerja, kita melihat bahwa ketika TPT menurun dari kisaran 5,8% menuju 4,8 sampai 4,9%, rata-rata upah buruh cenderung meningkat dari 2,89 juta menjadi 3,27 juta rupiah per bulan. Dari kasus inflasi dan BI rate, kita belajar bahwa hubungan ekonomi membutuhkan model yang tepat, mempertimbangkan time lag, dan harus diinterpretasikan hati-hati. Pesan akhirnya, regresi bukan sekadar rumus, tetapi alat berpikir ilmiah untuk memahami persoalan nyata